Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rizky dari kelas 11 IP1 ingin menjelaskan tentang perlawanan pasukan Denmark. Pendahuluan. Perlawanan pasukan Denmark terhadap Portugis di Malaka mencerminkan upaya untuk menentang dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah dan mengembalikan kendali wilayah yang strategis tersebut ke tangan Muslim. Perlawanan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam sejarah maritim dan perdagangan Asia Tenggara pada masa itu, dengan persaingan kuat antara kekuatan Muslim dan Portugis yang berusaha menguasai wilayah ini. Perlawanan pasukan Denmark terhadap Portugis di Malaka mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan ekonomi di Asia Tenggara pada masa itu. Upaya tersebut mencangkup tantangan terhadap dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah serta dorongan untuk mengembalikan kendali wilayah strategis ke tangan Muslim saat itu. Sejarah maritim daerah tersebut ditandai oleh persaingan sengit antara kekuatan Muslim dan Portugis yang bersaing untuk menguasai wilayah dengan nilai strategis tinggi. Peristiwa ini mencerminkan pertarungan penting dalam perjalanan sejarah perdagangan dan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara pada masa periode tersebut. Serangan di Malaka terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1511 sebagai bagian dari upaya pasukan Denmark untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Pada saat itu, Malaka merupakan pusat perdagangan strategis dan penguasaan yang dianggap penting dalam dinamika kekuasaan regional. Serangan di Malaka pada tahun 15 Agustus tahun 1511 adalah bagian dari kampanye militer pasukan Denmark yang dipimpin oleh Laksamana Hangtua. Mereka bertujuan untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis yang telah menguasai kota tersebut sejak 1511. Malaka sebagai pusat perdagangan strategis memiliki kepentingan ekonomi yang besar, membuat penguasaan yang dianggap krusial dalam dinamika kekuasaan regional. Pasukan Denmark berhasil mengalahkan pasukan Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, mengakhiri era kekuasaan Portugis di Malaka. Kejadian ini memiliki dampak signifikan geopolitik dan perdagangan di wilayah tersebut. Faktor penghambatnya ada pasukan Denmark mungkin menghadapi keterbatasan atau kesulitan dalam persenjataan sehingga mempengaruhi keefektifan serangan terhadap pasukan Portugis yang lebih bersenjata. Karakteristik geografi Malaka seperti bentuk wilayah dan struktur kota mungkin menjadi faktor yang menyulitkan pergerakan dan taktik pasukan Denmark. Portugis mungkin memiliki taktik pertahanan yang efektif, mengakibatkan kesulitan bagi pasukan Denmark untuk mencapai tujuan serangan mereka. Pertempuran di Sunda Kelapa. Pertempuran di Sunda Kelapa terjadi pada tanggal 22 Juni 1927 menjadi salah satu momen krusial dalam perlawanan pasukan Denmark melawan Portugis. Latar belakang pertempuran mengakibatkan upaya pasukan Denmark untuk mengusir Portugis dari wilayah strategis Sunda Kelapa. Pimpinan pasukan Denmark dalam pertempuran ini dipegang oleh Fataliha, tokoh militer yang memainkan peran penting dalam menghadapi pasukan Portugis. Keberhasilan pasukan Denmark dalam pertempuran ini memandai kekuatan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi penjajah Portugis. Pertempuran di Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1927 menjadi titik krusial dalam perlawanan pasukan Denmark melawan penjajah Portugis. Pertempuran tersebut dipicu oleh upaya pasukan Denmark di bawah pimpinan Fataliha untuk mengusir Portugis dari wilayah strategis Sunda Kelapa. Fataliha sebagai pemimpin militer memainkan peran sentral dalam mengorganisasi dan memimpin pasukan Denmark selama pertempuran tersebut. Keberhasilan pasukan Denmark dalam mengusir Portugis menandai ketangguhan mereka, menegaskan kekuatan perlawanan lokal terhadap penjajahan Portugis di wilayah tersebut. Pada waktu itu, peristiwa ini mencerminkan perjuangan, bersejarah, dan pengaruh Fataliha sebagai tokoh penting dalam melawan dominasi asing di Sunda Kelapa.
kemenangan di Sunda Kelapa. Pada pertempuran ini, pasukan Denmark di bawah komando Fataliha berhasil mencapai kemenangan melawan pasukan Portugis yang dipimpin oleh Francisco Deza. Kemenangan ini mencerminkan keberhasilan taktik dan keberanian pasukan Denmark dalam menghadapi pasukan penjajah. Dampaknya terhadap kekuasaan Portugis, pengusiran Portugis dari Sunda Kelapa memiliki dampak langsung terhadap kontrol mereka di wilayah tersebut. Kekalahan ini mengguncang kekuasaan Portugis dan memberikan momentum kepada pasukan Denmark, memperlihatkan rentenisi terhadap perjanjian Portugis di kawasan tersebut. Pertempuran di Sunda Kelapa menjadi tonggak sejarah memadai keberhasilan pasukan Denmark di bawah Fataliha menghadapi pasukan Portugis ini. Komando Francisco Deza, keberhasilan ini mencerminkan kombinasi taktik cermat dan keberanian yang mengakibatkan pengusiran pasukan penjajahan di Sunda Kelapa. Dampak terhadap kekuasaan Portugis sangat signifikan. Pengusiran mereka dari Sunda Kelapa bukan hanya kehilangan wilayah, tetapi juga guncangan terhadap kontrol mereka di kawasan tersebut. Kekalahan ini menjadi pukulan keras bagi kekuasaan Portugis, sementara memberikan momentum kepada kekuasaan Denmark. Kemenangan ini tak hanya mencerminkan perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga memperlihatkan kemampuan pasukan lokal untuk menghadapi kekuatan asing dan meneguhkan identitas serta otonomi di wilayah tersebut. Kesimpulannya, perlawanan pasukan Denmark terhadap Portugis mencerminkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan nilai-nilai keagamaan di wilayah tersebut. Kekuatan dan ketangguhan pasukan Denmark mengilustrasikan pentingnya perlawanan lokal terhadap dominasi asing.